Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul The Contractor yang dirilis pada tahun 2022. Lah, kemarin kan sudah Bang The Contractor yang kemarin 2007 bos. Film yang diperankan oleh Chris Pine ini menceritakan tentang seorang pasukan khusus Amerika Serikat yang dihianati oleh negara dan sahabatnya sendiri. Selain adegan gelut, tonjok-tonjokan, film ini juga dipenuhi dengan plot twist yang sangat membagongkan. Kalau kata Bang John mah, so tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Contractor 2022. In the church. Film bermula dengan menampilkan seorang pasukan khusus Amerika Serikat bernama James. James tinggal bersama istrinya yang bernama Brianne dan anaknya yang bernama Jack. Keluarga James bisa dibilang merupakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah karena James selalu meluangkan waktu untuk keluarganya tersebut. Namun semuanya berubah saat James kembali dari Timur Tengah. Saat melakukan tugas, James mengalami cedera di bagian kakinya. Pihak militer Amerika pun kini meragukan kemampuan fisik James. Oleh sebab itu, mereka harus melakukan tes ulang apakah James masih layak menjadi seorang pasukan atau tidak. Agar bisa lolos dari tes ini, James harus melakukan latihan fisik secara maksimal. Namun sayangnya, usaha dan kerja kerasnya selama ini tidak membuahkan hasil. Luka di kakinya dan beberapa penyakit yang bersarang di tubuhnya mengharuskan James dipecat secara terhormat dari profesinya tersebut. Bukan hanya dipecat, tapi James juga tidak mendapatkan pesangon karena katanya jatah uang pesangonnya telah habis untuk biaya pengobatannya. Of your special forces tab benefits which include your pension and healthcare. Akibat kejadian ini, keluarga James langsung jatuh miskin. Bahkan setiap harinya mereka diteror oleh DC pinjol. Melihat tagihan pinjol yang sudah menumpuk, James meminta saran pada istrinya kemana ia harus mencari uang. Tapi istri si James malah menyarankan agar mereka pinjol lagi dengan bunga yang lebih besar. Tentu saja James menolak hal tersebut. James kemudian berencana untuk menjadi karyawan swasta. Namun istrinya menolak karena gengsi gelar ibu persitnya akan menghilang. Persit itu artinya Persatuan Istri Tentara. Malam harinya, James yang gabut dan gak punya kerjaan naik ke atap untuk memperbaiki atap rumah mereka. Tidak lama kemudian, istrinya pun datang dan memberitahu kalau salah satu rekan seperjuangan James yang bernama Mason ditemukan meninggal dunia. Keesokan harinya, James pun pergi menghadiri upacara pemakaman Mason. Tidak lama kemudian, salah satu mantan rekannya yang bernama Mike, lebih enak kalau dipanggil Paijo, juga datang ke tempat tersebut. Sama seperti James, Paijo juga dulunya merupakan anggota pasukan khusus Amerika. Sesaat kemudian, Paijo mengundang James ke rumahnya untuk makan bareng sekalian pamer rumah barunya. Setelah makan malam selesai, James akhirnya curhat kalau saat ini ia telah dipecat dari pekerjaannya dan sedang mencari pekerjaan baru yang layak untuk menghidupi keluarganya. Mendengar hal tersebut, Paijo pun langsung iba dan menawarkan James untuk bekerja bersamanya. Kebetulan saat ini Paijo bekerja dalam sebuah pasukan khusus tentara bayaran yang dipimpin oleh salah satu mantan anggota militer. Ia pun berjanji untuk segera mengirimkan nama James kepada orang tersebut. Send your name up. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya Paijo pun langsung memperkenalkan James kepada atasannya yang bernama Rusty. Tapi biar lebih akrab, kita panggil saja pria ini dengan sebutan Samidi. Nah, tahu kan? Pura-pura nggak tahu aja biar seru. Rupanya, Samidi tertarik dengan James yang juga merupakan mantan pasukan militer. Ia juga menjelaskan kalau orang-orang di dalam misi mereka diisi oleh orang-orang yang bernasib sama dengannya. Samidi menjelaskan kalau pekerjaan mereka adalah bertugas untuk melindungi negara dengan cara yang berbeda. Nantinya setiap pasukan khusus akan mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari rumah mewah dan uang yang sangat banyak. Dan misi ini akan berlangsung selama 2-3 minggu lamanya. How long? 2 weeks, 3 tops.
James yang sedang berbahagia mendapatkan pekerjaan baru segera pulang untuk memberitahu istrinya. Tapi bukannya senang, si istri malah meminta James untuk tidak mengambil pekerjaan tersebut. Ia sangat takut suaminya tidak bisa pulang. Namun berhubung hutang pinjol mereka yang belum dibayar semakin menumpuk, dengan terpaksa James mengambil pekerjaan berbahaya ini. It's not dangerous. Keesokan harinya, James diminta berangkat ke Berlin untuk melaksanakan tugas pertamanya. Sesampainya di sana, James didatangi oleh seorang wanita bernama Katia. Katia inilah yang akan menjelaskan apa saja tugas mereka selama di sana. Saat itu, Katia meminta James untuk mengawasi seorang ilmuwan yang mereka curigai akan menjadi biang teroris bernama Salim. Katia menjelaskan kalau orang ini sangat berbahaya karena mampu menciptakan senjata biologis. Bioterrorism, category A. Keesokan harinya, James langsung OTW ke rumah Salim dan mengawasi pergerakan pria tersebut dari kejauhan. Dari semua yang dilihat, Salim sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kecurigaan karena ia hidup normal seperti orang-orang konvensional pada umumnya. Setelah beberapa hari mengawasi Salim dan keluarganya, Katia memerintahkan James untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Paijo dan Katia kembali menemui James dan memberitahu misi yang sebenarnya. Kali ini mereka diperintahkan untuk menghabisi Salim karena orang ini diduga akan membuat sebuah senjata biologis berupa virus yang akan disebarkan ke seluruh dunia. Dan untuk meyakinkan James, Paijo juga mengatakan kalau Salim mempunyai hubungan dengan Al-Qaeda dan Suriah. Setelah misi ini berhasil, Paijo berjanji akan menjemput mereka dengan pesawat dan mereka bisa kembali ke keluarga masing-masing. Hurry up, get it done, and go home to our families. Tidak lama kemudian mereka pun tiba di laboratorium milik Salim dan mencoba untuk menerobos masuk ke dalam. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi mereka untuk masuk dan menemukan pria itu. Sesaat kemudian, James pun langsung mengamankan Salim dan membawanya ke sebuah ruangan. James mencoba untuk menginterogasi pria ini dengan beberapa pertanyaan, mulai dari siapa saja yang punya akses laboratorium, siapa pemodalnya, hingga di mana Salim menyembunyikan salinan proyeknya. Tidak lama kemudian, pasukan khusus ini sadar kalau kedatangan mereka diketahui polisi Berlin dan mereka akan datang dalam waktu singkat. Dan untuk mempersingkat waktu, James dan yang lainnya membawa laptop Salim dan berharap menemukan sesuatu di sana. Dan untuk menghilangkan jejak, James juga menghabisi pria tersebut. Dan sebelum James mengeksekusinya, Salim memohon untuk tidak dibunuh karena saat ini ia sedang berjuang menciptakan vaksin yang dapat menyelamatkan umat manusia. James yang tidak percaya dengan hal tersebut langsung menyuntiknya dengan cairan yang membuat Salim tewas saat itu juga. Who sent you? Do you even know who you're working for? Please don't hurt my family. Don't. Sesaat setelah mereka keluar dari laboratorium, polisi Belgia pun datang dan melakukan penyerangan. Suppression! Two down! Cover fire! Tanpa diduga, beberapa orang termasuk Paijo tertembak dalam kejadian ini. Hal ini pun mengharuskan mereka lari ke dalam hutan dan berenang melewati danau, lembah, dan lautan. Tidak, cuma danau. Setelah cukup menjauh dari sana, James dan Paijo berhasil bersembunyi di terowongan. Melihat Paijo yang kehilangan banyak darah, James pun mendonorkan darahnya pada rekannya tersebut. Namun sesaat setelah pendonoran darah berhasil dilakukan, cedera lutut James malah kambuh sehingga dia
tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mengingat waktu mereka yang tidak banyak, Paijo terpaksa meninggalkannya di sana sendirian dan ia akan pergi menyerahkan laptop tersebut kepada Samedi. Paijo juga berjanji akan datang menjemputnya dalam waktu dekat. Tell Sylvina I'm gonna get everything we need. Setelah menunggu lebih dari 24 jam, Paijo nyatanya tidak kembali ke tempat tersebut yang membuat James terpaksa harus keluar dari sana. Sesampainya di hutan, James melihat orang yang sedang berburu dan ia berharap menemukan sesuatu dari para pemburu tersebut. Dan agar tidak ketahuan, James melumuri tubuhnya dengan lumpur dan mencuri barang-barang para pemburu itu. Get back here, son! Tidak lama setelah itu, James kembali ke hotel. Sesampainya di sana, James menemukan barang-barang seperti paspor palsu dan lain-lain. Paijo sengaja meninggalkan barang-barang tersebut berjaga-jaga jika James kembali ke sana. Paijo juga meninggalkan surat yang kira-kira isinya James akan aman di tempat tersebut. Namun sayangnya, James sama sekali tidak merasa aman. Ia bahkan harus membawa pistolnya kemanapun dia pergi. Keesokan harinya, Samedi akhirnya menghubungi James dan mengatakan akan ada tim yang akan menjemput dan memintanya untuk menunggu di suatu tempat. Namun sesampainya di sana, James malah diserang oleh sekelompok jamet dan dia terpaksa harus menjauh dari para jamet tersebut. Copy that. James terpaksa terjun ke sungai dan melewati terowongan. Namun para jamet ini tidak berhenti mengikutinya hingga adu jotos pun kembali terjadi. James berhasil mengalahkan salah satu jamet yang ternyata juga merupakan anggota pasukan khusus. James bertanya siapa yang telah mengirimkan mereka kepadanya dan orang tersebut menjawab kalau Samedilah dalang di balik semua ini. Wow. Si jamet ini juga merupakan salah satu korban kebohongan Samedi. Samedi sengaja mengirimkan mereka untuk menghabisi James karena James bisa menjadi saksi kejahatannya. Untuk mengakhiri semua kebohongan Samedi, jamet tersebut meminta James untuk pergi ke rumah mendiang Profesor Salim dan disinilah James akan mendapatkan semua jawaban apa yang sebenarnya terjadi. Use this code for pickup. What was your mission? Extraction. The kill. Code is Tomahawk. Tidak lama kemudian, James pun pergi ke rumah Profesor Salim dan bertemu dengan istrinya. Sesampainya di sana, James meminta wanita itu untuk memberitahu di mana dia menyimpan salinan proyek Profesor Salim. Dan rupanya mereka menyembunyikan salinan proyek di bank Swiss. Dan salinan ini hanya bisa diakses oleh istri Salim saja. Tanpa berlama-lama, James pun membawa wanita itu beserta anak-anaknya ke bank untuk mendapatkan salinan proyek tersebut. Dan ternyata salinan proyek yang mereka incar selama ini adalah sebuah tab berisi file-file penting. Profesor Salim sengaja menyembunyikan file tersebut agar tidak ada orang lain yang mencoba merampasnya. Setelah mendapatkan tablet tersebut, James kembali mendapatkan sebuah tugas untuk menemui seseorang. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua. Saat James masuk ke dalam mobil pria tersebut, tiba-tiba tidak lama kemudian, James terbangun dan melihat dirinya yang dipenuhi selang infus. Pria itu berniat baik untuk membersihkan luka James yang terinfeksi. Rupanya pria ini juga merupakan seorang pasukan khusus yang ditugaskan oleh Samedi. Mengetahui Samedi yang telah berbuat kotor, ia dan beberapa orang lainnya memutuskan berhenti dari pekerjaan tersebut. Selama ini, Samedi memanfaatkan para mantan anggota militer dengan alasan keamanan nasional. Padahal mereka sedang menyembunyikan kekotoran mereka. Di saat yang sama, pria itu juga bilang kalau para pasukan khusus yang telah bekerja dengan Samedi tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga mereka. Bombs
a memory. Tidak lama setelah itu, James pun membuka tablet yang ia dapatkan dari istri Profesor Salim. Rupanya, tablet tersebut berisi rekaman Profesor untuk putra sulungnya. Belakangan ini, Profesor Salim mencoba membuat vaksin COVID-19 dan akan dibagikan secara gratis kepada umat manusia. Namun, tindakan Profesor Salim diduga merugikan Mama Rika dan mereka harus menghabisi pria tersebut. Mengetahui nyawanya yang sedang terancam, Profesor Salim berpesan pada putra sulungnya kalau dia akan melanjutkan penelitian ayahnya. Melihat rekaman ini, James langsung lemas tak berdaya dan menyesali perbuatannya. James menyadari kalau selama ini ia telah dijebak oleh negara dan bahkan teman dekatnya sendiri. Science even subverted their own person for the H5N1 virus with a mortality rate of 16. But I want you to know that your father stood for something. Malam harinya, James dan pria itu mengobrol ringan di meja makan. Mereka membicarakan pekerjaan saat berada di militer beberapa waktu lalu. Kemudian obrolan mereka berpindah membicarakan keluarga. Rupanya sesaat setelah menjalankan misi ini, pria tersebut tidak bisa kembali ke keluarganya dan dicap sebagai teroris. Ia telah berada di sana selama 13 tahun lamanya. Tapi saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba James yang saat itu sepenuhnya belum pulih memutar otak untuk melawan orang-orang tersebut hingga akhirnya ia pun membocorkan tabung gas dan merasa dirinya tidak aman lagi di Belgia, James memutuskan untuk kembali ke Amerika dengan menggunakan paspor palsu yang ditinggalkan oleh Paijo. Namun karena posisinya masih menjadi buronan internasional, James berusaha sekuat tenaga agar tidak dikenali petugas setempat. Safe travels, sir. Sesampainya di Amerika, James langsung pergi ke rumah Paijo dan betapa terkejut dan kesalnya James saat melihat Paijo yang bisa menikmati hidupnya dengan adem ayem. Tidak diterima dijebak dan diperlakukan seperti itu, James berencana membalas dendam dan mengikuti kemanapun Paijo pergi. Namun rupanya Paijo menyadari seseorang yang sedang mengikutinya dan tiba-tiba You wanna shoot me? Paijo tidak menyangka kalau James masih hidup dan kembali ke Amerika. Di saat yang sama, James langsung melampiaskan kekesalannya kepada Paijo dan bertanya mengapa dia tega melakukan hal tersebut. Paijo mengatakan kalau ia melakukan hal ini demi membiayai keluarganya dan James pun mengamuk dan dia juga bilang kalau dia juga punya keluarga. Paijo menjelaskan kalau saat ini istri dan anaknya sudah aman karena mereka menerima kompensasi atas kematian James. Namun sebagai gantinya, James tidak bisa kembali ke rumah karena posisinya yang sudah menjadi buronan Samidi. Mengetahui James yang masih hidup, Samidi pasti tidak akan segan-segan mengejar kemanapun dia pergi. Huge payout to Brianna and your boy, $4 million. They'll never He's want gonna come after you with everything he's got! And this is what I get! James yang kini dipenuhi amarah mencoba untuk menghabisi temannya tersebut. Namun mengingat dirinya yang sudah tidak punya harapan lagi untuk kembali ke keluarganya, James beralih mencoba melakukan sesuatu yang kalau saya sebutkan secara eksplisit pasti menimbulkan dolar kuning. Sesaat kemudian, James teringat kembali dengan ayahnya yang juga dulunya merupakan seorang anggota militer. Namun setelah dipecat, ayahnya tidak kunjung pulang dan tidak meninggalkan jejak apapun. James tidak ingin dirinya berakhir seperti ayahnya, oleh sebab itu ia merasa harus mengakhiri semua ini dengan membalas dendam kepada Samidi. Whoever gave me in the backyard had my own funeral. Forsake my family. Do you understand me? There's only one way this ends. Sebagai tebusan atas rasa kesalahannya, Paijo pun menemani James membalas dendam kepada Samidi. Pada malam harinya, keduanya langsung OTW ke rumah Samidi dan sesampainya di sana, keduanya menyerang lalu menghabisi semua orang yang ada di sana. Melihat penyerangan ini, Samidi menyerang balik mereka dari dalam rumah hingga akhirnya ia berhasil menembak kaki Paijo.
Tidak lama kemudian, James pun menemukan keberadaan Samidi dan menembak pria tersebut. Sesaat setelah itu, James keluar dan menemukan Paijo yang sudah sakaratul maut. Ia mencoba membawa Paijo ke rumah sakit, namun sayangnya pria itu malah tewas di perjalanan. Merasa tewasnya Paijo akan memberatkan dirinya, akhirnya James pun menghilangkan semua bukti dengan membakar mobil berserta Paijo sehingga kejadian ini seolah-olah menjadi kecelakaan. Di akhir film diperlihatkan James yang mencoba mengawasi anak dan istrinya dari kejauhan. Ending film menggantung karena tidak dijelaskan apakah James bisa kembali ke keluarganya atau tidak. Itulah perjalanan Chris Pine dalam film The Contractor 2022. Dari film ini kita belajar lagi-lagi untuk tidak percaya kepada yang namanya Samidi. Sekian dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili kurir paket COD mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.